Laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Durar Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Pengibaran bendera merah putih oleh Resimen Mahasiswa diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Adka Amalia Jihad SHI MEI.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita berdoa untuk para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, termasuk para pahlawan pendidikan di kampus yang mulia ini. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dr. Cut Maitriyanti MA dan pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Rina Mahjati MPD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Bertekad terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Berjuang dengan jujur, menegakkan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya oleh Bapak Rinal Yusra SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 TK tahun 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya mengingat 1 dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Surat Keputusan Presiden tentang penganugerahan Satya Lancana Karya Satya pada Uin Naraniri Banda Aceh periode Hari Amal Bakti 3 Januari 2023. 1. Sarbini Esos, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora Uin Naraniri Banda Aceh 30 tahun. Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MAG, Rektor UIN Araniri Banda Aceh 20 tahun. Muhammad Faisal SAG MAG, Lektor Kepala Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh 20 tahun. Dr. Syahminan SAG MAG, Wakil Dekan Lektor Kepala Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Banda Aceh 20 tahun. Dr. M. Kalis SAG MAG, Lektor Kepala Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh 20 tahun. Dr. Andes Miskahudin MSI, Lektor pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh 20 tahun. Dr. Luciana Uce, Lektor pada Program Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh 20 tahun. Habibur Rahim SAG MKom, Guru Besar Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Fakultas UIN Araniri 10 tahun. Dr. Husnijar SAG MAG, Lektor Fakultas Tarbiyah UIN Araniri 10 tahun. Dr. Mujakir SAG MAG, Lektor Fakultas Tarbiyah UIN Araniri 10 tahun. Darmiah SAG MAG, Lektor Fakultas Tarbiyah UIN Araniri 10 tahun. Dr. Teku Zulkairi SPDI MA, Lektor Fakultas Tarbiyah UIN Araniri 10 tahun. Mustafa Kamal SPDI, Peranata Keuangan APBN mahir pada Biro AUPK UIN Araniri 10 tahun. Abrar ST, Peranata Keuangan APBN mahir Biro AUPK UIN Araniri 10 tahun.
Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Diawali dengan penyematan kepada Profesor Dr. Haji Burrahman MAG, Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Berkenan Kepala Biro AUPK Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Sa'dan MPD menyematkan tanda kehormatan. Dilanjutkan dengan penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun. Dibacakan oleh Yulia SPT MSc. Kepada nama-nama yang kami sebutkan diharap untuk dapat mengambil tempat di depan. Diawali dengan penerima Satya Lencana Karya Sakti Masa Bakti 30 tahun, Syarbini Esos, Fakultas Adab dan Humaniora. Dilanjutkan dengan penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun, Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MAG, Rektor UIN Araniri. Muhammad Faisal SAG MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Syahminan SAG MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. M. Khalis SAG MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Andes Miskahuddin MSI, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dr. Luziana Uce, SAG MAG, Pasca Sarjana UIN Araniri. Dilanjutkan dengan penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 10 tahun. Habibur Rahman SAG MCom PhD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Husnizar SAG MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Muzakir SAG MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Darmiyah SAG MA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Tekuzul Khairi SPDI MA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mustafa Kamal SPDI, Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Abrar ST, Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Dilanjutkan dengan penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 30 tahun oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh, didampingi oleh Kepala Biro AUPK dan Wakil Rektor 2 UIN Araniri Banda Aceh. Dilanjutkan dengan penyematan
Penerima Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 20 tahun. Dilanjutkan dengan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Masa Bakti 10 tahun. Hadirin yang berbahagia, penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh periode Hari Amal Bakti Kementerian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan pidato Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan, dan Direktur Pasca Sarjana serta seluruh sivitas akademika UIN Araniri peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender tahun baru. Namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946. Lalu kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama sudahlah melakukan pengabdian sebagaimana khitah kelahiran Kementerian Agama atau belum. Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan HAB ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap, cita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah terlihat perubahan. Birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan. Salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super App, aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan. Mulai pusat hingga ke daerah. Semua itu merupakan upaya peningkatan kualitas
dan pendekatan layanan kepada masyarakat. Lembaga Pendidikan Binaan Kementerian Agama juga terus berpartisipasi di level nasional dan internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah, diakui dan diapresiasi oleh kementerian atau lembaga publik lainnya. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita jaga prestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada HAP ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan yang berbeda tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai, agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelora seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan HAP ke-77 ini, juga mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan solidaritas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 10.073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden, dan pada hari amal bakti ke-77 ini, atas nama Presiden diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya, khususnya untuk Win Araniri mendapatkan 14 orang, untuk 30 tahun 1 orang, 20 tahun 6 orang, serta 10 tahun diberikan kepada 7 orang. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya
serta menjadi oase dalam pelayanan masyarakat yang terbaik. Demikian Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Pembacaan doa oleh Bapak Muhajirul Fadli LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah dan maha indah, yang menganugerahi kami berkah tanah air yang indah. Semoga kegiatan Hari Amal Bakti ke-77 ini terselenggara penuh berkah. Bimbing kami ya Allah menggapai ridha-Mu dan bersyukur atas semua anugerah. Berilah syurga terbaik untuk para pahlawan semulia arwah, pula para guru, pemimpin dan tokoh bangsa, orang tua, ibu dan ayah. Ya Allah, Tuhan yang maha memberkati, sungguh pertolongan dan penyertaan-Mu selalu dinanti. Karena tanpa-Mu upaya dan ikhtiar apapun tiada arti. Sertailah kami ya Allah merealisasikan tugas yang diamanati, mengabdi kepada Ibu Pertiwi, mempersembahkan maksimal bakti. Semoga cita-cita bangsa kami benar-benar akan terbukti. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan semua hajat, sertailah semua tugas kami dengan limpahan rahmat dan barakat. Anugerahilah jalinan persaudaraan yang makin akrab dan saling hormat. Hindarkanlah kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga rangkaian momentum Hari Amal Bakti ke-77 ini kerukunan umat makin meningkat demi mewujudkan Indonesia hebat, berharkat dan bermartabat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam waj'alna ibadaka ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. 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 Kepada pembina upacara. Hormat.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisan. Upacara memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kami di sini kebetulan panitia